ini kesempatan Israel menguji dia punya senjata ini yang modern. Soalnya kita tahu minggu lalu dia punya senjata yang pakai apa? Pakai laser itu tembak itu gagal. Jadi kalau nggak ada perang begini, nggak ada kesempatan mereka senjata mereka yang untuk persiapan, ke depan. Jadi ini kesempatan baik buat Israel meluncurkan senjata-senjata yang uji coba gitulah, ya kan? Iya, jadi gini Pak Andi, ini si Hamas ini pikirannya memang panjang, luar biasa strateginya tuh bisa mikir panjang dia ya. Jadi otaknya bukan otak sumbu pendek. Jadi sudah tahu Israel ya punya senjata nuklir ya, hulu ledak itu dengan mudah dia mungkin hampir 100 sekarang punya, bisa lewat pesawat, bisa lewat rudal ya. Nah, jadi mereka kalaupun kalah, katakan tinggal 1.000 orang lah katakan di Israel ya, hulu ledak itu diledakkan sekali saja ya. Udah zamannya Hiroshima Nagasaki yang sudah sekitar berapa tahun tuh, udah hampir 80 tahun aja, itu dahsyat begitu, apalagi yang sekarang teknologi sekarang. Tetapi kita nggak habis pikir lah ya, luar biasa nih pikirannya, panjang banget, berani nantangin Israel model kayak begini begitu ya. Jangan kata 10 juta orang, 100 juta orang Muslim datang ke situ, ya disambut begitu. Kalau mau berani mati ya silakan ya. Coba undang tuh Rizik, si Somad ya, suruh datang ke sana, jangan koar-koar di sini ya. Coba bawa di situ yang mau jihad, mati deh di situ, silakan. Somad itu katanya mau ikatkan, letupkan bom bunuh diri lah segala macam. Silakan datang ke sana coba ya. Cuman yang sekarang ini yang saya khawatir ini Pak SK, yang saya khawatir sekarang ini udah ada 10 kapal Cina tuh di sana. Cina ini kalau ikut-ikut bisa lebih tambah ruwet nih keadaan. Ini loh saya nggak ngerti apa maksudnya si Cina ini masuk sana. Udah 10 kapal Pak SK. Aduh, ini ada suara komandan nih, suara komandan silakan. Lanjut Pak SK. Ya Pak Paul. Jadi shalom, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak SK. Iya malam. Jadi kita inilah mau memuji kecemerlangan Hamas. Ya. Jadi Hamas ini modalnya cuman babu runcing sama modal batu. Ya. Sama titik Pak. Sama AK-47 lah ya, berani melawan Israel yang punya tank, punya pesawat, punya bom nuklir ya. Hamas punya iman Pak. Jadi hebat ini mereka itu ya, luar biasa itu gitu ya. Jadi betapa pintar, betapa cerdas strateginya. Dengan modal bambu runcing batu saja berani lawan negara yang punya persenjataan canggih modern begitu. Nah, kita memuji Hamas sehingga dengan modal seadanya membuat sekarang luluh lantak ya. Hari pertama bersorak-sorai, gegap gempita, membunuhi rakyat sipil, orang tua, bayi, ya, orang-orang perempuan yang tidak bersenjata, dengan gagah perkasa, berteriak-teriak Allahu Akbar, memperkosa, menelanjangi, mengarak perempuan, ya, dan mempertontonkan begitu. Jadi kita patut acung jempol ya kepada Hamas. Hebat ini dia strateginya begitu, mempertontonkan, mempermalukan ajaran Islam ya, dengan teriak-teriak Allahu Akbar, berani dia begitu ya, menunjukkan kebiadaban
kepada dunia kebarbarannya begitu. Jadi hebat ini, luar biasa begitu, dan kita memuji kecerdasan para pendukung-pendukungnya, supporter-supporter Hamas yang masih berani mempertontonkan kepada dunia, ya, kepada publik, mendukung teroris barbar model Hamas, ya, yang sudah melakukan hal-hal yang biadab sadis seperti itu, ya, yang tidak berperi kemanusiaan, yang damai, tetapi mereka dengan bangga, ya, wah ini luar biasa nih moralnya orang-orang Islam, kita harus acungin jempol begitu ya, nggak ada malunya gitu ya. Jadi kita harus memuji Hamas ini, luar biasa mentalnya ya, mentalnya itu begitu percaya diri sekali begitu ya, nggak bisa mengendarai bawa tank, nggak bisa bawa pesawat, tapi berani lawan negara yang punya peralatan pesawat canggih seperti itu begitu. Nah, jadi kita harus inilah angkat topi kepada Hamas, sehingga sekarang hari demi hari ya rakyatnya setiap hari itu ya kita dengar berita mati 100 orang, 200 orang, 500 orang, 700 orang. Bisa-bisa ribuan orang nih nanti tiap hari mati begitu ya. Jadi sekarang Israel sih menikmati saja, mau serang darat kek, mau serang udara ya sama saja. Tiap hari dia boleh dibilang korbannya paling zero ya, boleh dibilang hampir nol ya dari pihak Israel, sedangkan Palestina sekarang menikmati begitu ya. Ini hasil kecemerlangan Hamas ya, luar biasa begitu. Nah, kita harus patut puji lagi Hamas ini, sehingga sekelas Erdogan saja Turki waktu kemarin ya kalau nggak salah, rombongan pimpinan dan rombongannya Hamas ini datang ke Turki ditolak ya, suruh pulang balik lagi, karena Turki juga mungkin malu lah ya kalau sampai ketemu kelompok teroris begitu. Nah, kita luar biasa nih bisa melihat. Nah, kita nggak tahu berani nggak nih si Hamas nih mungkin datang ke Indonesia disambut gegap gempita oleh Jokowi tidak begitu ya, oleh pemerintah kita begitu ya. Kalau Turki kan mungkin malu ya, sama Eropa sama Amerika ya, sebagai negara ya yang berdaulat, masa mau mendukung menerima teroris begitu. Nah, jadi kita melihat ini memang orang-orang Islam ini luar biasa cemerlang begitu ya, hebat gitu. Kalau mereka bisa menguasai dunia ya, peradaban ini akan maju pesat ya, maju pesat di dalam mencapai keterbelakangan kembali ke abad 7 dan 8 ya, model-model barbar yang akan dipertontonkan ke dunia setiap hari begitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat satu perbedaan ya, ajaran ideologi Islam dengan yang kemarin kita bahas, ideologi paham komunis, dengan ideologi paham barat demokrasinya ya, bahkan dengan paham Hindu India, paham negara lainnya seperti Israel ya, yang Yahudi ya, kita lihat nggak mengerti ya peradaban dunia, nilai-nilai kehidupan ya Muslim ini begitu ya. Udah jelas-jelas barbar seperti itu masih mau didukung ya. Ya, inilah kita lihat memang kecemerlangan pikiran ideologi yang sudah ditanamkan lewat ajaran-ajaran Islam ini begitu ya. Jadi kalau Islam menguasai dunia, wah hebat nih, dunia bisa maju dalam keterbelakangan ya, kebobrokan, kebiadaban dan kebarbaran begitu ya. Sementara itulah pujian saya buat Hamas, Pak Paul. Itu dulu Pak Paul. Terima kasih. Luar biasa. Kesian kalau Tapi kita saya tambahin dikit Pak SK. Saya tambahin dikit Pak SK. Ini kesempatan Israel menguji dia punya senjata ini yang modern. Soalnya kita tahu minggu lalu dia punya senjata yang pakai apa? Pakai laser itu tembak itu gagal. Jadi kalau nggak ada perang begini, nggak ada kesempatan mereka senjata mereka yang
untuk persiapan, ke depan. Jadi ini kesempatan baik buat Israel meluncurkan senjata-senjata yang uji coba gitulah, ya kan? Iya, jadi gini Pak Andi, ini si Hamas ini pikirannya memang panjang, luar biasa, strateginya tuh bisa mikir panjang dia ya. Jadi otaknya bukan otak sumbu pendek. Jadi sudah tahu Israel ya punya senjata nuklir ya, hulu ledak itu dengan mudah dia mungkin hampir 100 sekarang punya, bisa lewat pesawat, bisa lewat rudal ya. Nah, jadi mereka kalaupun kalah, katakan tinggal 1.000 orang lah katakan di Israel ya, hulu ledak itu diledakkan sekali saja ya. Udah zamannya Hiroshima Nagasaki yang sudah sekitar berapa tahun tuh, udah hampir 80 tahun aja. Itu dahsyat begitu, apalagi yang sekarang teknologi sekarang. Tetapi kita nggak habis pikir lah ya, luar biasa nih pikirannya, panjang banget, berani nantangin Israel model kayak begini begitu ya. Jangan kata 10 juta orang, 100 juta orang Muslim datang ke situ, ya disambut begitu. Kalau mau berani mati ya silakan ya, coba undang tuh Rizik, si Somad ya, suruh datang ke sana, jangan koar-koar di sini ya, coba bawa di situ yang mau jihad, mati deh di situ, silakan. Somad itu katanya mau ikatkan, letupkan bom bunuh diri lah segala macam, silakan datang ke sana coba ya. Cuman yang sekarang ini yang saya khawatir ini Pak SK, yang saya khawatir sekarang ini udah ada 10 kapal Cina tuh di sana. Cina ini kalau ikut-ikut bisa lebih tambah ruwet nih keadaan. Ini loh saya nggak ngerti apa maksudnya si Cina ini masuk sana. Udah 10 kapal Pak SK udah masuk hari ini. Saya sih yakin nggak bakal Pak. Begini Pak Andi. Iya, saya jawab dulu ya. Kalau Cina itu karena memang ada banyak rakyatnya. Salah satunya itu pekerja dan juga memang beberapa insinyur juga yang bangun-bangun di sana, itu harus dipulangin Pak, karena Cina itu orangnya kan banyak yang kena ledakan-ledakan juga ya. Jadi kapal itu tujuannya untuk mengeskort, dan juga memang ada satu kapal itu untuk kemanusiaan, ada kapal seperti kapal rumah sakit begitulah. Nah itu untuk membawa rakyat mereka dari Timur Tengah itu ke RRC kembali, ya begitu Pak Andi. Ya kita lihat lagi, ini kebodohan. Kita lihat lagi kebodohan Islam nih. Kalau si Iran ini berani, ya ini habis deh, orang benar. Iran kan udah berat, Pak. Iran udah kere, Pak. Iran itu cuman parking, Pak. Kan? Iya. Iya, karena memang negara Iran itu udah mau mati, Pak. Iya. Jangan kata Iran Pak, mau Iran kayak, mau Turki kayak, mau Indonesia, mau Pakistan, Afghanistan, siapapun yang mau datang sana, welcome begitu ya. Enggak kan, maksudnya Iran ini kan duitnya yang paling kuat Pak sementara itu. Enggak Pak. Sponsor mana ada sih Pak negara Islam yang bisa maju Pak, yang bisa modern, bisa ngelawan negara-negara kafir, ya. Mungkin lah Pak. Ya betul. Nah begini Pak, Iran itu sebetulnya karena negaranya sudah krisis keuangan, mereka jadi banyak kaya Pak, supaya terlihat bahwa mereka ini mampu ya menegakkan sistem ideologi mereka. Tetapi sebetulnya kalau mereka nggak ikut campur di sini, mereka itu udah mati Pak. Iran itu sudah mau mati negara itu. Nah sama halnya dengan negara-negara Arab lainnya, itu kalau nggak ada orang asing mati mereka Pak, nggak bisa makan. Jadi mereka ini memang ya, Islam ini orang pintar. Saya senang sekali dengan orang Islam, mereka pintar sekali. Orang Islam ini sangat pintar. Ya, mereka memilih bermigrasi juga dari negara Timur Tengah ke Eropa, menegakkan hukum syariah. Pintar sekali. Bukan pintar Pak, licik. Ya, beda pintar dengan licik. Ya, licik Pak, memang Pak. Ya itu jadi, modalnya cuman itu satu-satunya sekarang. Lah iya. Karena nggak punya senjata canggih, modalnya itu doang. Karena sebetulnya kalau kita pikir ya Pak, kenapa orang Islam kalau mereka ya konflik selalu bermigrasi ke negara kafir? Kenapa nggak bermigrasinya ke Pakistan begitu? Apa ke Indonesia begitu? Malaysia? Ya pokoknya yang tan-tan begitulah Islam-Islam itu. Kenapa mereka malah ke Eropa? Kenapa ke Amerika? Kenapa ke Kanada? Kan begitu. Nah, cobalah dipikir itu. Saya juga sebetulnya bingung begitu jawab apa. Karena memang
melihatnya begini, ketika kita melihat ya Timur Tengah ini konflik, sebetulnya mereka sendiri nggak suka hidup di negara Islam, tapi mereka pindah ke negara kafir, menjadikan negara kafir itu Islam. Nah itu kan sinting biadab, sinting keparat biadab. Nah yang begini-begini nih. Jadi saya juga bingung ini ya, kenapa selalu ke negara kafir? Kenapa nggak dia perginya ke Pakistan begitu? Ya, kenapa nggak dia hidupnya di Arab Saudi? Kenapa selalu ke negara kafir? Coba lah dijawab itu. Karena nggak ngerti nilai kehidupan, Pak. Nggak ngerti peradaban gimana, mesti memajukan peradaban dunia yang modern maju, ya, yang ada malah buat mereka jadi terbelakang, ya. Mereka juga menyadari begitu. Nggak ada pimpinan-pimpinan mereka tahu persis ya, mau Khomeini, mau Erdogan, ya, mau Sultan di Qatar, semuanya ya mementingkan kekayaan, ya, istri banyak begitu ya. Nggak mikirin rakyat, mana ada, mereka nggak ngerti ngebangun, yang bangun ya semuanya kafir, termasuk di Qatar, di Arab Saudi, semuanya negara-negara kafir yang sumbangsi. Makanya siapa tuh larinya ke China ya, ngemis-ngemis kemarin itu kan ya, karena lari ke Arab nggak mungkin ditolak lah ya. Kayak Erdogan dibantu juga cuma sedikit, ke Indonesia ya paling dibantu cuma puluhan miliar, ketemu JK, ketemu Maruf Amin, ya paling dibantu cuma 100 miliar ya. Kalau ke negara-negara kafir triliunan, puluhan triliun, duitnya banyak ya, negaranya maju, mengerti peri kemanusiaan ya, ngerti bagaimana menjunjung hak asasi manusia begitu ya. Ya kalau ke negara-negara Islam ya nggak ngerti mereka ya, mereka pasti tertinggal, nggak mungkin mereka tuh mau lari ke sana, Pak. Dan juga ditolak, ini aja Hamas aja ditolak sama si Erdogan, malu lah ya. Sekarang ini bagus nih. Makanya negara-negara barat itu bisa dipakai ilmu takiyah. Kalau ke Indonesia kan sesama takiyah mana bisa. Benar. Contoh kebohongan demi kebohongan, modalnya cuma kebohongan demi kebohongan, nggak bisa mereka itu ngerti pembangunan, nggak ngerti. Semua negara-negara mereka bisa pembangunan, Pak. Gimana? Mereka ada pembangunan, Pak. Tapi yang dibangun itu biasanya yang aneh-aneh, Pak. Bangunnya itu biasanya bangun gudang bom begitu, Pak. Apa bangunnya jembatan, tapi itu ntar di bawahnya ada bahan peledak itu yang kalau orang naik itu meledak begitu loh, Pak. Mereka bangunnya itu yang aneh-aneh, Pak. Sebetulnya ada pembangunan, cuma nggak berfungsi. Ini loh, contoh soal yang paling gampang ya, pengungsi Rohingya itu. Mereka ke Indonesia itu cuma temporari. Mereka sengaja loh, nggak mau loh diterima di Indonesia. Mereka malah memilih itu Australia. Mereka sengaja rela untuk hidup susah di pengungsian di Pulau Batam kayak mana di Indonesia untuk sementara menunggu panggilan dari Australia. Jadi saya kan heran, kan sama-sama Muslim ini orang-orang Rohingya ini. Kenapa di Indonesia mereka menolak keras itu loh? Nah, ya, Pak, itu pengungsi Afghanistan aja di Indonesia itu tinggalnya di pinggir jalan, di tenda-tenda, Pak. Ya, nggak sekolah anaknya, ya. Sekolah seadanya begitu ya. Jadi nggak ada kemampuan mereka itu ya modalnya cuma koar-koar ya, takiyah doang, pencitraan saja. Wah, Islam Ramadan, Islam. Jangan lupa itu, Pak, satu lagi, Pak, teriak-teriak kalau pakai toa masjid itu juga, Pak. Jurus itu modalnya cuma koar-koar doang ya, termasuk Iran cuma nantang koar-koar, tapi 0-0 begitu dihajar itu sama Israel itu ya, dalam hitungan jam saja udah lulu lantak itu, mau pakai senjata apa, mau pakai udara, mau pakai nuklir, semuanya ada ya. Jangan kata Iran, orang sudah terbukti berapa negara ya nyerang Israel itu aja waktu Israel masih belum punya senjata besar, apalagi sekarang yang luar biasa persenjataan militernya ya. Dulu saja Yom Kippur saja diserang dengan kemampuan Israel seadanya aja bisa mengalahkan beberapa negara ya, dengan banyak militer, korban di ini sedikit malah ya, dan malah bisa merebut wilayah-wilayah dari negara-negara Islam begitu ya, jauh lah begitu. Nah ini kita bisa luar biasa ya memuji Hamas ini ya, modal cuman tongkat batu sama apa tuh bambu runcing bisa berani gitu ngelawan sama daster, Pak. Dasternya jangan lupa, Pak. Memang otaknya luar biasa ya, cerdas banget
Iya. Ini memang orang-orang Islam. Nah, ini yang ditampilkan Pak Pol ini, Pak SK ya ini kan orang-orang di Kalideres ini kan orang-orang tempat penampungan. Indonesia aja mereka nggak mau bantu. Sekarang keluar-keluar Mas. Karena Indonesia miskin Pak, karena Indonesia nggak ada capital ya Pak. Membantu orang begini kan nggak bisa sehari 2 hari Pak. Mereka harus konsisten terus. Tapi Indonesia nggak ada uang. Jadi kalaupun dia mau bantu nggak bisa bantu apa-apa. Karena begini Pak. Karena kalaupun dia mau bantu pakai kotak amal gitu misalnya. Nah kotak amalnya dikorupsi. 90% uang kotak amal hilang atau kemana kan? Nah itu. Indonesia kaya tuh, kayaknya kayak begitu tuh yang seperti gambarnya Pak Paul kan. Ini ya yang kemarin kita ya makanya kita. Tapi setelah interview di kita lalu orang-orang Iran ini puji Tuhan saudara ya, masuk sini Pak Santi Amar ngurus ya dengan teman-teman. Mereka mulai dijadwalkan berangkat ke Kanada ya Pak. Kemana Pak Santi Amar? Kemana Pak itu kemarin orang-orang Iran itu Pak mulai dijadwal Kanada Pak. Kanada bener ya. Mulai dijadwal ke Kanada, saudara ya. Wah, bersyukur sekali ya, saudara ya. Kita melakukan pendampingan, kita temani mereka demo itu ya. Si Amini itu ya. Ya. Akhirnya mereka eksis dan akhirnya PBB mulai ya dijadwal satu-satu dibawa ke Kanada, saudara ya. Jadi udah nggak keleleran nih. Wah, Indonesia mah kejem ya kalau ngurusi pengungsi gini ya. Kasihan, saudara ya. Ya. Jadi sumber income dibikin Pak. Ini ada nih Permesta kasih ngomong nih. Ini giliran udah banyak yang ngomong Permesta nih. Dari tadi panggil-panggil nggak nongol. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.